Wayang Coach Grace. Kujang Grace. Wayang Kucis Ong Nusantara Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Jo Batara Surya. Selamat datang di channel Wayang Coach Chris. Terima kasih juga atas like, share, dan subscribe-nya juga. Ya mungkin saya jarang ya meminta gitu, meminta subscribe atau video saya, konten-konten saya lebih banyak yang langsung gitu ya, tanpa meminta subscribe. Tapi tujuannya dibikin channel ini memang salah satunya untuk subscriber gitu ya, untuk monetisasi atau apapun ya, itu tujuan juga. Cuman tujuan utama yang memang ingin menjadikan media konten ini menjadi manfaat sih intinya. Jadi saya sedikit melupakan subscribe itu gitu. Tapi saya mohon dengan semua teman-teman, saudara-saudara yang berkunjung di sini, kalau berkenan silahkan di subscribe, loncengnya juga ditekan, di share gitu kalau ini bermanfaat gitu ya. Mungkin itu pembukanya. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan bagian ke-6 ya, yaitu kita akan membahas tentang Bathara Niskala. Bathara Niskala ini dia sebenarnya asisten dari Romo Sundari gitu ya. Kalau bicara tentang Bathara Niskala, secara filosofinya Niskala ini sendiri tanpa waktu. Jadi apa ya, Bathara Niskala adalah seorang kalau secara disiplin ilmunya gitu ya, lebih keahliannya itu kepada ilmu kebatinan gitu ya, kegaiban lah, atau ilmu-ilmu yang seperti itu gitu. Jadi Bathara Niskala, tapi Bathara Niskala ini sebagai pejabat lah, atau sebuah gambaran. Kalau harapan saya sih dengan Bathara Niskala ini saya hadirkan ingin menjadi sosok seorang pejabat yang ideal gitu ya, seorang pejabat yang benar-benar pengejawantahan dari realitas saat ini gitu ya. Dengan banyaknya pejabat yang mungkin tidak semua pejabat kita buruk gitu, atau korup atau apa gitu ya, cuman masih banyak orang-orang pejabat-pejabat kita yang kurang peka gitu ya terhadap keadaan realitas. Nah di sini gitu, Bathara Niskala ingin menunjukkan gitu sosok seorang pejabat yang ideal itu seperti apa gitu, yang memikirkan rakyatnya, kehidupan keberlanjutan lingkungannya, atau apa ya, sebuah peninggalan budaya leluhurnya atau apapun. Bathara Niskala lebih konsen ke sana sebenarnya, walaupun secara kajian isi nanti materinya lebih ke dalam ilmu tasawuf lah kalau dalam Islam itu, ilmu kebatinan gitu ya. Karena Bathara Niskala sendiri sebagai asisten dari Romo Sundari nanti kita akan bahas itu, berbicara tentang esensi sebenarnya, esensi sebuah ajaran atau pemahaman gitu ya, atau disebut apa ya, kalau disebut ajaran bukan ajaran ya, tapi sebuah pemahaman atau tata kelola alam lah ya, atau tata kelola semesta gitu, atau apapun itu, tentang kosmologi gitu ya, tentang apapun. Makanya Romo Sundari lebih digambarkan dengan matahari gitu. Bathara Niskala, kita kembali ke Bathara Niskala. Bathara Niskala menyerupai seperti wayang-wayang yang wayang kulit yang kalau dalam ini
seperti para kesatria gitu ya. Ini memang di wayang Kuci Kris belum ada sih penimbulan tokoh itu gitu. Akhirnya inilah yang saya memunculkan Bathara Niskala. Bagaimana Bathara Niskala menyeimbangkan sebuah pola pikir yang kesemuanya berbicara tentang kebanyakan logika atau apapun gitu. Ada sisi-sisi yang dipahami oleh Bathara Niskala. Jadi Bathara Niskala lebih menyeimbangkan gitu ya. Jadi pengejawantahan pemikiran dari pemikiran yang alamiah, ilmiah, ilahiyah gitu. Jadi ketiga disiplin ilmu itu Bathara Niskala yang memiliki gitu, yang menguasainya lah gitu. Jadi tentang konsep alamiah itu seperti apa, disiplin ilmunya gitu, berbicara tentang ilmiahnya seperti apa, dan secara konsep ilahiyahnya seperti apa. Itu penjabaran dari Bathara Niskala nanti ya, pembahasannya seperti itu. Hal-hal yang lebih substansi lagi gitu, hal-hal yang berisi gitu. Tapi Bathara Niskala saya munculkan gitu, ketemu dengan Bathara gitu yang bertanya, dan dia menjadi sosok tempat bertanya tapi sekaligus tempat yang untuk diserang gitu didebat gitu oleh ya Cepot, kadang Boger, kadang Bathara juga gitu, atas kejanggalan atau apapun itu dipertanyakan gitu. Pertanyakan kepada Bathara Niskala gitu. Itu Bathara Niskala. Kalau dari penampilannya seperti anak kecil gitu ya. Tapi saya dari awal sih sebenarnya nggak kepikiran ke anak kecil gitu. Cuman saya lebih menggambarkannya itu remaja gitu. Nah, jiwa remaja inilah gitu, jiwa ya, bicara sosok jiwa. Jadi orang yang hatinya diliputi kebahagiaan itu seperti wujudnya itu selalu bahagia, ceria seperti anak remaja gitu. Tapi secara keilmuan dia mumpuni gitu. Itu Bathara Niskala seperti ini. Kalau disebut anak kecil ya enggak juga gitu. Cuman kalau anak-anak kecil kita main dengan konsep anak, Bathara Niskala bisa juga gitu. Itu hal-hal yang yang lebih substansi. Ya mungkin ini belum sempurna juga wayang-wayang Kuci Kris ini, mulai dari pembuatan bahannya atau apa gitu. Cuman saya memaksimalkan aja dulu gitu. Jadi tentang karakter vokalnya, karakter penjiwaannya, saya ingin memperdalam itu dulu gitu di Bathara Niskala. Mungkin seperti itu. Kalau hikmah hidup yang bisa kita petik dari Bathara Niskala ini adalah yaitu bagaimana kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pejabat, memiliki pemikiran yang sangat peka gitu ya akan sebuah tugas, sebuah amanah gitu. Nah, menjalankan sisi-sisi amanah ini harus keterikatan dengan segala hal gitu ya. Ada sebuah tanggung jawab kepada sesama manusia, kepada alam dan kepada sang sumber, sang pencipta itu sendiri gitu ya. Jadi alamiah, ilmiah, ilahiyah ini digabungkan gitu. Jadi seorang pemimpin ini sendiri harus memiliki pemikiran yang komplit gitu ya, bukan hanya jago dalam diplomasi, apalagi bicara tentang jago bicara administrasi gitu ya, administratif semua tentang akhirnya membuat kaku gitu. Di sana ada peraturan yang tumpang tindih yang tidak mengena gitu pada esensinya. Nah, pemimpin seperti itu oleh Bathara Niskala dipatahkan gitu. Seorang pemimpin tidak hanya berpemikiran seperti itu gitu. Jadi seorang pemimpin harus benar-benar paham akan tujuan hidup gitu ya, tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara ini gitu, terus bicara tentang kebumian dan bicara tentang spiritualitas itu sendiri, tentang ketuhanan gitu ya. Ini sosok pemimpin yang ideal memang susah gitu ya, susah untuk mendapatkan pemimpin seperti ini gitu, seperti Bathara Niskala gitu. Mulai pemimpin dari apapun gitu ya, tingkat RT, camat, sampai lurah, sampai bupati, sampai gubernur, apalagi presiden, itu emang terlalu susah untuk, tapi itu skup idealnya seperti itu pemimpin kan gitu yang diharapkan gitu. Nah, di wayang kulit keris inilah saya ingin menampilkan ini loh, sosoknya sebagai pemimpin itu cobalah punya pemikiran seperti ini gitu, yang punya cita-cita besar, yang benar-benar dia menjadi wakil rakyat ini, benar-benar melindungi rakyat, menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, lingkungan alam semestanya dan dunia ini, apalagi bicara tentang spiritualitas, tentang kesadaran gitu ya, bicara spiritualitas itu. Mungkin itu hikmahnya dari Bathara Niskala dalam kehidupan realitas saat ini gitu. Akhirnya saya ingin apa ya, makanya di sini ada simbol ya, kita kembali ke dalam simbol. Di sini ada simbol warna-warna gitu ya. Kenapa warnanya seperti ini? Yaitu lagi-lagi saya berbicara tentang ada merah, hijau, dan ungu. Di sini bicara tingkat di dunia kebatinan gitu lah ya. Ini bicara tentang cakra atau apapun gitu. Ada kuning, tingkatannya sama gitu ya. Berbicara tentang keilahian gitu. Kalau dari bentuk ini ada sedikit mirip tentang wayang kulit gitu saya ini dengan konsep seperti ini, tapi secara esensinya apa ya, secara filosofi saya belum terlalu ini, karena Bathara Niskala ini sendiri lebih esensi banget gitu. Yang saya bisa guar ya tentang yang luar-luarnya aja, yang formal gitu, tentang pejabatnya gitu. Kalau tentang spiritualnya Bathara Niskala ya belum terlalu jauh gitu, belum terlalu jauh yang saya bongkar gitu. Mungkin itu saja harapannya dari wayang kulit keris untuk video yang ke-6 ya, konten yang ke-6 ini, bagian ke-6 Bathara Niskala. Kita akan ketemu membahas tentang apa, itu sebelum Romo Sundari kita akan bahas tentang Widodo Sunaria. Nah, itu tokoh Jawa satu ini lagi ya. Ya mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Terima kasih, semoga bermanfaat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.